Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai analisa hukum terhadap kasus malpraktik dengan studi kasus kain kasa yang tertinggal pasca operasi persalinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus diberikan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, tindakan medis mengandung resiko, namun resiko tersebut tidak boleh berasal dari kelalaian tenaga kesehatan. Apabila terjadi kesalahan akibat tidak dipatuhinya standar profesi atau standar operasional prosedur, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik medis. Oleh karena itu, hukum kesehatan hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien, sekaligus kepastian hukum bagi tenaga medis. Kronologi kasusnya. Kasus ini berawal dari inisial RD, usia 30 tahun, menjalani persalinan normal di bidan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, namun mengalami pendarahan hebat akibat plasentanya itu tidak keluar. Pasien kemudian dirujuk ke RSUD Aceh Tamiang dan menjalani operasi darurat oleh Dr. EA untuk mengeluarkan plasenta dan menghentikan pendarahan. Karena kondisi pendarahan masih berlanjut, tim medis memasang tampon berupa kain kasa di jalan lahir pasien sebagai upaya penghentian aliran darah. Setelahnya operasi, RD dirawat di ruang ICU dan sekitar 24 jam kemudian tampon dilepas. Namun tidak seluruh kain kasa berhasil dikeluarkan sehingga sebagian masih tertinggal di dalam jalan lahir pasien. Meski demikian, RD diperbolehkan pulang dan beberapa kali melakukan kontrol ke dokter yang sama, tetapi sisa kain kasa tersebut tidak terdeteksi, sementara keluhan nyeri yang dialami pasien masih terus berlanjut. Lanjut, di sini ada dugaan kelalaian medis. Di sini tertinggalnya kain kasa di dalam tubuh pasien pasca operasi persalinan menunjukkan adanya dugaan kelalaian medis karena tenaga medis tidak menjalankan kewajiban perhitungan dan verifikasi ulang alat medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur atau SOP. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan kewajiban profesional dan dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik medis. Secara hukum, perbuatan ini berpotensi melanggar pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta di sini ada pasal 29 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang mewajibkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Selain itu, apabila kelalaian tersebut menimbulkan luka atau penderitaan fisik, tenaga medis juga dapat dikenakan pasal 360 Junto, pasal 361 KUHP. Baik, selanjutnya ada analisa kasus. Itu yang pertama, ada tanggung jawab tenaga medis. Tertinggalnya kain kasa pasca operasi menunjukkan adanya kelalaian tenaga medis karena tidak dipatuhinya standar profesi dan standar operasional prosedur atau SOP. Khususnya, kewajiban melakukan perhitungan dan verifikasi alat serta bahan medis sebelum penutupan tindakan operasi. Tindakan tersebut melanggar kewajiban profesional atau duty of the care untuk memberikan pelayanan yang amat dan cermat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian medis atau malpraktek. Secara hukum, perbuatan ini berpotensi melanggar pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan apabila menimbulkan luka atau penderitaan fisik dapat dikenakan pasal 360 JO dan pasal 361 KUHP. Selanjutnya yang kedua itu ada tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keselamatan pasien melalui penerapan SOP, pengawasan, dan sistem pengendalian mutu pelayanan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kegagalan mencegah terjadinya kelalaian menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen keselamatan pasien. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pasien
akibat kelalaian tenaga kesehatan, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata berupa ganti rugi maupun sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mekanisme pembuktian dan alat bukti, pembuktian dugaan malpraktik medis dalam kasus tertinggalnya kain kasa pasca operasi di RSUD Aceh Tamiang tidak cukup hanya didasarkan pada akibat berupa penderitaan pasien, melainkan juga harus menilai keseluruhan proses pelayanan medisnya. Fokus pembuktian diarahkan pada apakah tenaga medis telah melaksanakan tindakan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, baik sebelum, selama, maupun setelah tindakan operasi. Sengketa medis bersifat kompleks karena menyangkut aspek teknis dan keilmuan, sehingga memerlukan penilaian yang komprehensif dan berbasis standar medis. Alat bukti utama dalam pembuktian malpraktik medis adalah rekam medis dan keterangan ahli. Rekam medis ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat seluruh tindakan medis dan dapat menunjukkan adanya penyimpangan prosedur, termasuk tidak dicatatnya penggunaan atau pelepasan kain kasa. Selain itu, keterangan ahli diperlukan untuk menilai apakah tindakan tenaga medis telah menyimpang dari standar profesi serta untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara kelalaian dan penderitaan pasien. Apabila berdasarkan bukti tersebut terbukti terjadi penyimpangan standar yang menimbulkan kerugian, maka unsur malpraktik medis dapat dinyatakan terpenuhi. Posisi hukum pasien. Dalam sengketa medis, pasien berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan medis dan akses terhadap informasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hukum kesehatan memberikan perlindungan dengan menempatkan keselamatan pasien sebagai prinsip utama serta memberikan ruang bagi hakim untuk menilai alat bukti secara komprehensif dan berkeadilan. Apabila terbukti terjadinya kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian, pasien berhak menuntut pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi, sanksi administratif, maupun pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, kasus tertinggalnya kain kasa pasca operasi persalinan di RSUD Aceh Tamiang menunjukkan dugaan kelalaian pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan SOP sehingga menimbulkan penderitaan fisik pada pasien dan dapat dikualifikasikan sebagai malpraktek medis. Peristiwa ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada tenaga medis maupun rumah sakit sebagai institusi. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar profesi, dan penguatan pengawas pelayanan kesehatan guna mencegah terjadinya serupa.